tapi dengan layanan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan, dan juga Saktiling sebagai platform pembayaran yang bisa diakses oleh seluruh anggota. Karena CU Mandiri menerapkan layanan pick up service atau layanan lapangan, maka penggunaan Sikundo Mobile ini menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time, dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan atas transaksinya melalui aplikasi Saktiling. Pengecekan melalui aplikasi Saktiling ini menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik perlu untuk menjalankan fungsi kontrol pada CU Mandiri. Ini juga akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, serta juga meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi Saktiling ini juga menolong anggota yang tidak melek digital, anggota yang tidak memiliki HP, atau anggota yang HP-nya masih jadul. Contohnya CU Mandiri pernah memberdayakan anggota yang berprofesi sebagai tukang becak dengan menjadikan mereka kurir, sehingga anggota-anggota yang memiliki Saktiling dan melakukan pembelanjaan tinggal membayar saja menggunakan QR yang dipegang oleh bapak-bapak becak tadi. Kemudian sosialisasi penggunaan aplikasi Saktiling ini juga kami maksimalkan ke seluruh kalangan anggota, baik itu usia muda maupun yang sudah berusia lanjut. Bagi seluruh anggota CU Mandiri, secara rutin kita adakan kelas Saktiling untuk mempelajari fitur-fitur yang ada di aplikasi Saktiling. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, CU Mandiri juga menggunakan platform aplikasi Laci. Aplikasi Laci ini juga dibuat oleh PT SKK. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan para pelaku usaha, anggota yang berprofesi sebagai wirausaha untuk melakukan pencatatan keuangan usahanya, dimulai dari transaksi kasir, kemudian pencatatan stok, hingga pembuatan laporan keuangan harian dan bulanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, koperasi itu hadir untuk menolong anggotanya menjadi sejahtera. Karena sejatinya, koperasi itu hanya sebagai sebuah kendaraan saja untuk mencapai tujuan keuangan. Ketika sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi, anggota-anggota kita ini banyak yang belum melek teknologi. Lalu bagaimana CU atau koperasi akan menolong anggotanya? Yang pertama, CU atau koperasinya harus berubah menjadi koperasi modern. Maka harus menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi yang didukung dengan platform keuangan yang sudah terintegrasi. Contohnya tadi CU Mandiri. CU Mandiri menggunakan Sikundo yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Saktiling dan aplikasi untuk wirausaha tadi. Karena CU Mandiri sudah mau berubah ke sana, maka anggota-anggota kita yang tadinya belum melek teknologi, anggota-anggota kita yang masih berada di belakang, seperti contohnya Bapak Becak tadi, kalau kita tidak berubah, mereka menjadi korban, mereka yang harus kita tolong. Karena kita sudah berubah, kita sudah modernisasi, akhirnya tukang becak yang tadinya tidak punya HP atau yang HP-nya masih jadul, akhirnya kita hanya dibekali dengan QR, mereka bisa mendapatkan Lalu juga pada faktanya anggota di koperasi banyak yang berusia tua atau berusia lanjut. Berarti kita meninggalkan mereka yang belum melek teknologi ini. Namun kita juga harus mengupayakan supaya anggota-anggota yang berusia lanjut ini juga mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Akhirnya kita mengadakan kelas-kelas online dan kelas-kelas offline untuk memfasilitasi anggota-anggota yang belum melek secara digital ini. Lalu akhirnya mereka mampu membaca keuangannya sendiri. Jangan ditunda lagi untuk segera memodernisasi koperasi agar anggota kita yang masih tertinggal dan belum melek teknologi dapat kita tolong, karena koperasinya sudah berubah menjadi modern. Bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom, harap mohon diganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang sudah masuk bisa diganti namanya dengan sesuai apa yang sudah didaftarkan. Format penulisannya bisa dilihat di kolom Zoom yang telah tim Sakti share. Banyak koperasi kami menggunakan program Sakti.
sebagai kolektor merasa sangat terbantu dalam bertransaksi dengan milenial yang belum pakai Sakti operasinya, pakai Sakti dong, semua urusan jadi lebih gampang. Jadi gini, kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di MediaPad. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita pakai program Sakti ini, saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Nah, saya ulangin lagi bagi Bapak Ibu yang Akang Teteh sudah masuk di ruangan Zoom, silakan untuk mengganti namanya sesuai nama yang sudah diulang, yang sudah didaftarkan. Mengulang ya. Cepat dan layanan data dan kemarin tuh. Saya ulangin bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang sudah masuk di ruangan Zoom, harap diganti namanya dengan sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom, boleh bisa juga kunjungin akun media sosial Sakti untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan ada informasi menarik lainnya bisa juga dicek di kolom Zoom yang akan di-share oleh tim Sakti. Nah, untuk yang sudah dalam juga, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang akan di-share oleh tim Sakti di kolom Zoom. Bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang udah masuk di ruangan Zoom, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang di link yang sudah diberikan oleh tim Sakti di kolom Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Akang Teteh juga yang sudah hadir. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memberikan limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Perkenalkan, saya Eliandi C. Pratama, akan memandu moderator pada hari ini, dan kita masuk ke workshop Sakti Center yang akan dibawakan tema strategi transformasi digital, langkah-langkah praktis untuk mengubah koperasi konvensional menjadi digital. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada hari ini. Izinkan saya Eliandi perwakilan dari tim Sakti dan juga Teh Rizka yang akan membawakan sebagai pemateri di hari ini. Nah, untuk acara hari ini kita akan mulai, pertama itu ada pembukaan, pembacaan doa, ketiga ada foto bersama, keempat penyampaian materi, kelima diskusi dan tanya jawab, keenam ada penutup. Nah, sebelum kita mulai di kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan keagamaan masing-masing agar semoga kita dilancarkan pada acara hari ini dan kegiatan hari ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, doa bisa dilakukan di dalam hati dan menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, Akang Teteh. Nah, dipersilakan ke Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam atau kameranya terlebih dahulu ya, untuk sebentar dulu buat kita dokumentasikan bersama.
Boleh Bapak Ibu KTT yang belum on cam atau belum dibuka kameranya, boleh untuk sebentar saja untuk kita berfoto bersama ya. Boleh, berarti untuk Pak Amrizal boleh sebentar dibuka kameranya. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Eh, kita akan foto bersama, akan kami hitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kita buat foto lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas fotonya. Dan boleh sekarang ditutup kembali untuk webcamnya karena kita akan langsung ke tahapan ke pemateri yang akan membawakan tema yang sudah saya bicarakan tadi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita juga masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi dengan tema, saya ulangi lagi dengan tema transformasi digital langkah-langkah praktis untuk mengubah koperasi konvensional menjadi digital yang akan disampaikan oleh Teriska, teman saya dan partner saya di tim Sakti. Nah, selama pemaparan materi kepada Bapak Ibu Akang Teteh, kalian apabila ada pertanyaan, silakan bisa langsung ditanyakan ke pemateri, jangan jangan banyak diam ataupun itu biar kita bisa interaktif, diskusi bareng-bareng agar kita bisa mendapatkan hal positif dan hal baru lagi dari workshop dari sini. Nah, nantinya juga pemateri juga akan memberikan demo aplikasi yang akan dikirimkan oleh tim Sakti di alamat Zoom ya Bapak Ibu. Nanti bisa dicek juga linknya ya. Dan juga untuk yang sudah daftar mungkin kemarin udah dikirimkan juga ya di WA ya Bapak Ibu Akang Teteh. Bisa dicek kembali WA-nya dan juga bisa dicek juga di chat Zoom-nya untuk link pelatihannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan lagi ke pemateri, yaitu Teriska. Silakan Teriska untuk mulai materinya. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Erliandi untuk waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan saya Rizka dari tim Sakti yang akan menjadi pemateri untuk hari ini ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu profil dari PT Sakti ya Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, jadi PT Sakti atau PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau biasa dikenal dengan PT SKK ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebuah perusahaan teknologi informasi ya Bapak Ibu yang mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi untuk sistem keuangan dan operasional di koperasi. Nah, PT SKK sendiri ini sudah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001 versi 2013 untuk sistem keamanan dan juga sudah terdaftar di Kominfo ya sebagai penyelenggara sistem elektronik ya Bapak Ibu. Jadi terkait keamanan dan kerahasiaan data ini sudah aman ya Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, saat ini PT SKK sudah melayani ratusan koperasi dan juga jutaan anggota koperasi ya yang tergabung dalam ekosistem Sakti secara nasional. Yang tentunya sudah menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti-Link. Nah, PT SKK, PT Sakti ini adalah perusahaan milik konsorsium koperasi, Bapak Ibu, koperasi di Indonesia ya. Jadi pemegang saham dari PT SKK ini adalah koperasi-koperasi di Indonesia, Bapak Ibu.
Nah, PT SKK sendiri ini didirikan resmi didirikan ini di tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur ya. Jadi baru ulang tahun yang ke-6 nih kemarin Bapak Ibu di tanggal 6 kemarin. Ya, nah, visi dari PT SKK sendiri ini terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Nah, untuk mewujudkan visinya, PT SKK memiliki misi menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak ya. Lalu membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Dan yang ketiga ini memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Jadi seperti acara webinar hari ini ya Bapak Ibu, nah ini termasuk ke dalam pendampingan dan edukasi untuk mitra koperasi gitu Bapak Ibu. Ini beberapa ini ya multi pihak yang sudah bekerja sama dengan PT SKK. Nah di sini ada beberapa bank ya, ada Bank Sinarmas, BNI, BRI ya, Nobu seperti itu ya. Lalu ada juga mobile pulsa ya, ini terkait PPLB-nya seperti itu. Nah ini ada juga ini dari dinas-dinas ya, dinas Dekopin Bali ya, Diskop Jabar. Nah ini untuk kegiatan-kegiatan biasanya kita kerjasama dengan dinas ya. Nah, lalu terutama ini ada kami kerjasama dengan IDX Co-op dari Kemenkop ya, Bapak Ibu. Nah ini Sakti sendiri ini salah satu provider ya yang direkomendasikan oleh Kemenkop ya Bapak Ibu ya. Nah berikut ini peta sebaran penggunanya ya Bapak Ibu. Jadi layanan dari PT SKK ini telah digunakan oleh 1.000 lebih ya pengguna aktif di 400 lebih koperasi di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Nah ini kurang lebih ini tersebar di 22 provinsi ya di Indonesia ya Bapak Ibu. Nah selain di Indonesia, aplikasi Sakti ini juga sudah digunakan di Timur Leste ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa scan ya QR code berikut untuk melihat sebaran dari pengguna aplikasi Sakti ya Bapak Ibu. Nah ini beberapa mitra dan juga CU yang sudah menggunakan aplikasi Sakti ya. Ini ada koperasi syariah ya untuk jenisnya ya, ada koperasi ada KSP, ada koperasi konsumen ya Bapak Ibu. Ada kopkar juga di sini ya Bapak Ibu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat ya. Itu di Lampung juga. Nah ini untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa akses alamat berikut ya. Sakti.link/pagar mitra. Sakti.link/pagar mitra ya. Nah ini Sakti mengembangkan 2 aplikasi penunjang utama ya. Nah, ini untuk aplikasi utamanya. Yang pertama di sini ada aplikasi core system. Nah, ini untuk koperasi, jadi digunakan oleh pengurus atau pengelola koperasi ya Bapak Ibu untuk operasional di koperasinya. Lalu yang kedua di sini ada aplikasi mobile untuk anggota koperasi. Jadi masing-masing anggota ini nanti punya aplikasinya sendiri ya Bapak Ibu. Ya. Nah ini ada platform Sakti Online ya Bapak Ibu. Nah aplikasi Sakti Online ini adalah aplikasi utama atau core bankingnya ya Bapak Ibu yang digunakan oleh pengurus atau pengelola koperasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, di aplikasi Sakti Online ini sudah terdapat fitur seperti manajemen Pak anggota ya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ada juga simpanan, pembiayaan konvensional maupun yang berbasis syariah ya. Ada untuk retail, produksi jasa, e-commerce dan juga lain-lain ya. Nah, untuk Sakti Online sendiri ini aplikasi Sakti ini sudah mengintegrasikan bisnis-bisnis di koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital ya Bapak Ibu. Dan untuk aplikasinya sendiri ini sudah terinterkoneksi secara online dan juga real time Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini untuk aplikasi Sakti yang konvensional ya Bapak Ibu ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk koperasi yang pencatatannya masih konvensional,
Di sini sudah makanya simpanan pinjaman. Nah, hingga perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian ya berjangka maupun deposito seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah lalu ada juga aplikasi Sakti Syariah nih Bapak Ibu. Jadi Sakti Online ini versi syariah gitu ya Bapak Ibu. Biasanya digunakan oleh BMT, Surya atau KSTPS ya Bapak Ibu yang pengelolaannya ini menggunakan syariah gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Dia menggunakan akad-akad syariah seperti itu, ada seperti Izaro ya, Merubah, Mudorobah seperti itu ya. Nah, ini sudah ada aplikasinya juga gitu. Gitu. Nah, di sini ada juga laporan sampai dengan ke perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Oke, selanjutnya ada juga aplikasi Sakti Multi Usaha Bapak Ibu. Nah, ini biasanya digunakan untuk koperasi-koperasi konsumen ya Bapak Ibu yang biasanya punya toko gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi Sakti Multi Usaha. Untuk Sakti Multi Usaha ini sudah terdapat fitur seperti manajemen persediaan barang atau jasa ya, penjualan juga, pencatatan pembelian barang ya, seperti itu. Ada juga pembuatan laporan keuangannya, seperti itu. Dan untuk aplikasi Sakti Multi Usaha ini juga sudah terdapat aplikasi point of sales-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk aplikasi kasirnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti di tokonya koperasi ini bisa seperti di minimarket seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu di Sakti Multi Usaha juga ini data keanggotaannya sudah terintegrasi dengan Sakti Online Bapak Ibu. Jadi nanti anggota koperasi yang belanja di tokonya koperasi ini sudah tercatat ya pembeliannya berapa seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dilihat ya siapa yang paling banyak belanja begitu ya Bapak Ibu. Lalu ada aplikasi Saktilink. Nah, ini aplikasi Saktilink ini ada aplikasi mobile untuk anggota ya Bapak Ibu. Untuk anggota koperasi seperti itu. Jadi anggota koperasi nanti punya aplikasinya masing-masing nih untuk cek saldo simpanan ya, sisa pinjaman seperti itu ya. Jadi nanti bisa dicek sendiri di aplikasi mobile-nya. Nah, untuk Saktilink sendiri ini sudah terdapat fitur ya berbagi kemanapun kapanpun. Jadi ada fitur untuk berbagi ke sesama anggota koperasi nih Bapak Ibu di aplikasi Saktilink ini. Gitu. Jadi anggota yang terdaftar di koperasi yang sama ini bisa saling berbagi simpanan rekening ponselnya ya seperti itu. Nah, ini bisa juga berbagi ke bank ya. Jadi bisa juga nih dari saldo rekening ponselnya ini dibagikan ke rekening banknya seperti itu. Di sini juga ada fitur top up e-wallet. Jadi dari aplikasi Saktilink ini dapat mengisi saldo e-walletnya Bapak Ibu ya. Anggotanya seperti itu. Nah, seperti OVO, Dana, GoPay seperti itu ya bisa diisi melalui aplikasi Saktilink. Yang menarik juga ini ada terkait kebutuhan sehari-hari ya seperti pembelian pulsa ya, token listrik, bayar PDAM ya seperti itu BPJS. Nah, ini juga bisa dilakukan di aplikasi Saktilink ini. Nah, lalu ada juga fitur pengajuan dan angsuran pembiayaan. Jadi di aplikasi Saktilink ini anggota koperasi bisa melakukan pengajuan pembiayaan atau pinjaman ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu datang lagi ke koperasi seperti itu. Nah, bisa secara online lewat aplikasi. Nah, untuk aplikasi Saktilink ini juga sudah ada dukungan QR Saktinya ya Bapak Ibu. Jadi di QR Sakti ini digunakan untuk berbagi ke sesama anggota seperti itu ya. Dan juga bisa digunakan untuk presensi kalau misalnya di koperasinya ada kegiatan nih Bapak Ibu. Nah, ini bisa digunakan presensinya menggunakan QR Sakti. Lalu aplikasi Saktilink ini bisa di-download ya Bapak Ibu di Google Play atau App Store. Nah, selanjutnya ada aplikasi Saktilink Dashboard. Nah, Saktilink Dashboard ini digunakan oleh staf ya atau admin atau pengelola di koperasi Bapak Ibu untuk melihat transaksi anggota di aplikasi Saktilink ya, aplikasi mobile anggotanya gitu. Dan juga untuk pengaturan-pengaturan atau setelan produknya Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa dilakukan di aplikasi Saktilink Dashboard ini. Nah, untuk Saktilink Dashboard juga
eh, menampilkan informasi terkait data keanggotaannya, Bapak Ibu. Nah, Faktoring Dashboard juga ini memiliki fitur EKYC yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitasnya anggota ini secara online ya calon anggota seperti itu. Oke, selanjutnya ada aplikasi Laci. Nah, untuk aplikasi Laci ini digunakan oleh anggota koperasi ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di koperasi ini ada anggota-anggota yang punya usaha dan ingin terdigitalisasi juga ya. Ini bisa menggunakan aplikasi Laci. Nah, nanti koperasi di sini sebagai penyedia aplikasinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di aplikasi Laci ini sudah terdapat eh, fitur ya, sistem penjualan, pembelian ya, inventory ya. Ada juga pelaporan seperti itu ya. Ya, nah harapannya setelah anggotanya menggunakan aplikasi Laci dan sudah terdigitalisasi, anggotanya bisa juga menggunakan aplikasi Lacimat, Bapak Ibu. Jadi anggota koperasi yang punya usaha ini bisa berjualan secara online seperti itu ya, Bapak Ibu, menggunakan aplikasi Lacimat. Oke, nah untuk kontak informasi ya, Bapak Ibu. Jadi PT SKK ini ada 3 kantor ya, Bapak Ibu. Nah, untuk kantor pusatnya kami ada di Bukit Cimanggu City, Blok M2 nomor 4 di Bogor ya, Bapak Ibu. Nah, lalu untuk kantor pendirian ini kami ada di Jalan DI Panjaitan nomor 62C di Probolinggo, Jawa Timur, Bapak Ibu ya. Nah, lalu untuk yang ketiga ini ada di Jalan Kawaluyaan Raya nomor 20B Soekarno-Hatta, Bandung ya, ini untuk kantor supportnya. Itu, Bapak Ibu. Nah, untuk diskusi lebih lanjut mungkin terkait aplikasi ya, setelah nanti acara ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor telepon berikut ya, di 022 7322 831 atau di nomor 0821 1990 8896 ya. Ini untuk nomor support kami ya, Bapak Ibu. Nah, untuk informasi-informasi terkait PTSKK ini juga Bapak Ibu bisa cek di http://ptskk.id ya, Bapak Ibu. Ya. Dan untuk kegiatan-kegiatan kami, Bapak Ibu juga bisa lihat di sosial media kami, di Facebook, Instagram, YouTube ya, di sakti.center. Oke, berikut Bapak Ibu ya, terkait profil dari PTSKK ya, Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Bapak Ibu, silakan sebelum kita masuk ke materi ya, Bapak Ibu. Oke, baik, kalau tidak ada saya lanjut mungkin ya, Bapak Ibu, langsung ke materi. Oke, nah ini sudah muncul ya Bapak Ibu untuk share screen-nya. Nah, ini kita bisa akses sama-sama ya Bapak Ibu untuk aplikasinya. Sebelumnya sudah dikirim ya lewat WhatsApp untuk username dan juga passwordnya ya Bapak Ibu yang kemarin sudah daftar. Oke, nah untuk alamat aplikasinya ini sudah di-share juga ya di chat Zoom ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa diakses pelatihan.icoop.id/fkps ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai informasi juga untuk aplikasi Sakti ini berbasis web ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibuka di mana saja, bisa diakses di mana saja gitu ya Bapak Ibu. Ini saya coba masuk dulu ya. Oke, username-nya yang kemarin sudah dikirim via WhatsApp. Kantornya ini bisa pilih kantor pusat ya Bapak Ibu. Nah, passwordnya juga.
Oke. Sudah bisa diakses Bapak Ibu untuk aplikasinya? Atau mungkin ada kendala? Sebelumnya saya izin off cam ya Bapak Ibu supaya jaringannya stabil. Oke, bagaimana Bapak Ibu bisa diakses untuk aplikasinya? Atau ada kendala? Oke, baik. Ini saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk aplikasinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah masuk ke aplikasi, di sini ada beberapa modul ya, menu ya. Ini ya Bapak Ibu ada administrasi, transaksi, akunting ya. Ada juga pengaturan, laporan seperti itu dan data jaminan, aktif atau tetap ya Bapak Ibu. Ini udah cukup banyak ya, cukup lengkap ya untuk modul-modulnya. Nah, terkait administrasi ini terkait administrasi seperti keanggotaan ya, data keanggotaan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini settingan produk, seperti di sini simpanan, pinjaman. Nah, ini ada di menu administrasi ini ya. Transaksi juga ini biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi ya. Nah, akunting ini untuk laporan-laporan keuangan ya Bapak Ibu. Nah, untuk laporan-laporan anggotanya ini ada di laporan seperti ini ya. Ada juga data jaminan, kalau di koperasinya ini menggunakan jaminan ya. Ada juga aktiva tetap nih Bapak Ibu untuk aset-aset koperasi ya Bapak Ibu. Nanti bisa ditambahkan di sini juga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita masuk ke pengaturan dulu ya Bapak Ibu. Jadi di pengaturan ini ada menu-menu seperti pengaturan kantor ya Bapak Ibu di sini. Nah, ini kalau misalnya di koperasinya ada lebih dari satu kantor ya, atau misalnya ada cabang gitu ya Bapak Ibu, ini bisa ditambahkan ya Bapak Ibu di sini. Kantornya, kantornya siapa, alamatnya di mana, ini ya. Jadi ini bisa digunakan oleh lebih dari satu kantor koperasi ya, gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada juga manajemen pengguna di sini Bapak Ibu. Nah, diakses oleh usernya gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini juga ada di menu koperasi ini untuk pengaturan koperasinya ya Bapak Ibu. Jadi di sini informasi terkait koperasi seperti itu, nama koperasinya apa, tanggal didirikannya berapa ya, tanggal berapa gitu ya. Lalu ada di kota mana telepon. Nah ini ketua pengurusnya siapa seperti ini ya Bapak Ibu. Nah di sini juga ada logo koperasi ya. Ini bisa diganti Bapak Ibu untuk logo koperasinya. Jadi nanti tampilan di sini ini adalah logo koperasinya Bapak Ibu seperti itu ya. Ada logo laporan, tanda tangan juga ya. Ini bisa ditambahkan tanda tangan untuk di laporan-laporannya. Juga di sini juga ada backup ya. Ini untuk backup database-nya, jadi bisa di backup ya Bapak Ibu. Oke, di sini juga ada pengaturan program Bapak Ibu untuk pengaturan-pengaturannya. Nah ini bisa ditambahkan jenis anggota ya kalau lebih dari satu misalnya ada anggota biasa, luar biasa ya nanti jenis anggotanya apalagi ini bisa ditambahkan di sini. Oke, lalu ada landing page di sini. Nah ini untuk tampilan di depan tadi ya sebelum login ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya ada kategori tunggakan. Nah ini juga bisa ditambahkan Bapak Ibu untuk kategori tunggakannya.
Misalnya lancar, kurang lancar ya, nah ini bisa ditambahkan. Oke. Ya, nah, itu untuk pengaturan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ke menu administrasi ya Bapak Ibu. Nah, untuk menu administrasi ini terkait administrasi keanggotaan misalnya Bapak Ibu. Di sini ada di administrasi anggota, daftar anggota. Ya, nah ini untuk kalau misalnya ada anggota koperasi yang daftar ya langsung ke koperasi seperti itu ya Bapak Ibu. Saya mengisi form yang di koperasi. Nah, nanti admin koperasi menambahkan anggotanya di sini ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk data-data yang sudah ada, misalnya anggota koperasi yang udah lama ya Bapak Ibu, nah ini nanti kami bantu migrasikan ya Bapak Ibu ke sini untuk data-datanya. Kalau untuk anggota baru ini bisa ditambahkan di sini. Oke, nah untuk data anggotanya di sini sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi ada data pribadi di sini, lalu ada relasi keluarga ya, data ahli waris, data usaha pegawaian ya Bapak Ibu. Juga ya Bapak Ibu, ini yang penting dan harus di sini ini ya Bapak Ibu, nomor ponsel juga ini wajib ya. Karena nomor ponsel ini digunakan oleh anggotanya nanti Bapak Ibu, anggota koperasi yang menggunakan aplikasi mobile, ini nanti menggunakan nomor ponselnya ini Bapak Ibu. Nah, jadi harus aktif dan juga bisa menerima SMS Bapak Ibu, karena nanti saat aktivasi ya, aktivasi aplikasinya, anggota itu akan menerima kode OTP lewat SMS Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada email Bapak Ibu. Email juga ini wajib ya Bapak Ibu. Jadi untuk email ini digunakan nanti kalau misalnya anggotanya ada kendala nih Bapak Ibu nggak bisa login ke aplikasi gitu ya Bapak Ibu. Nggak bisa login nih ke aplikasinya. Nah, nanti bisa dibantu diresetkan untuk password atau PIN aplikasi mobilenya Bapak Ibu oleh admin dari koperasi. Dan reset password atau PIN-nya itu nanti masuk ke emailnya anggota tersebut ya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada ini ya administrasi simpanan ya Bapak Ibu. Nah, untuk jenis simpanannya di sini ada simpanan modal, harian ya Bapak Ibu. Ada simpanan berjangka, ada juga deposito ya. Sudah ada modulnya ya Bapak Ibu. Nah, biasanya di koperasi ini kan yang utama ada simpanan pokok, simpanan wajib ya Bapak Ibu. Di sini bisa di-setting ya untuk simpanan pokok wajibnya seperti itu. Untuk nilainya berapa sebenarnya Bapak Ibu. Oh, wajib. Bisa juga ditambahkan ya Bapak Ibu kalau misalnya ada di luar simpanan pokok wajib nih, ada misalnya simpanan wajib khusus gitu ya yang masuk ke produk simpanan modal gitu yang nantinya akan masuk ke perhitungan SAU. Nah, ini bisa ditambahkan juga ya Bapak Ibu. Nah, untuk produknya ini boleh berapa aja ya, tidak terbatas ya Bapak Ibu, silakan. Ya. Itu disesuaikan dengan di koperasinya Bapak Ibu masing-masing. Juga ada simpanan harian ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk simpanan yang ada jasanya ya, untuk simpanan anggota yang dapat jasa gitu tiap bulan. Nah, ini juga sudah ada. Masuk berjangka dan deposito. Oke, lalu untuk pinjaman juga di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Pengaturan produknya seperti itu ya. Nah, untuk pinjaman sendiri ini bisa disesuaikan juga untuk produknya sesuai dengan di koperasinya Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas juga ya. Gitu. Nah, ini bisa disetting juga ya untuk jasanya ya. Jadi kalau beda-beda juga ini nanti bisa Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tadi setelah daftar ya, anggotanya daftar nih ke koperasi seperti itu ya Bapak Ibu.
Nah, anggotanya kan ada kewajiban untuk bayar simpanan toko wajib seperti itu ya, atau sukarela gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu bisa ditransaksikan di menu transaksi ya Bapak Ibu. Di transaksi setoran, nah ini kita bisa cari namanya di sini, nama anggotanya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini langsung muncul ya Bapak Ibu nomor anggota dan juga nama anggota. Nah, di sini ada transaksi ke ya Bapak Ibu. Jadi untuk transaksinya ini bisa dipilih Bapak Ibu, apakah itu ke kas, misalnya ke kasnya secara cash, ke kasnya koperasi, atau ke bank ya, bank milik koperasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dipilih transaksinya kemana. Nah, untuk tanggalnya juga ini bisa mundur ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada transaksi hari kemarin misalnya, atau ada anggota koperasi yang transfer nih ke bank koperasi, tapi baru transfernya di hari berikutnya, ini masih bisa ditransaksikan ya Bapak Ibu ya. Itu ya. Nah, ini keterangannya bisa diisi, misalnya pembayaran simpanan ya. Terus Simpanan kodenya wajib, kalau misalkan misalnya bulan Juni. boleh dimasuk juga sama Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini nanti sudah ada nih produk-produknya, simpanan toko wajib ya, sukarela. nanti kalau udah Nah, untuk simpanan wajib, karena tadi settingannya misalnya sudah ada nih 50.000 atau 100.000, nanti di sini sudah muncul nilainya Bapak Ibu. Tapi ini juga bisa diedit ya, kalau misalnya belum sesuai gitu ya, misalnya bayarnya 2 bulan gitu. Nah, ini bisa diedit juga ya Bapak Ibu. Seperti ini. Ini kalau sudah, ini bisa langsung disetor ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Iya, nggak perlu bertahan aja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu sudah bisa disetor. Nah, di sini juga terdapat ini ya Bapak Ibu cetak buku ya. Ini buat memberi buat cetak slipnya atau Nah, buat seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada cetak bukunya nih Bapak Ibu. Kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu menggunakan buku tabungan seperti di bank gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada fiturnya seperti itu Bapak Ibu. Tampilannya nanti seperti ini untuk cetak bukunya. Oke, nah di sini juga ada cetak slip ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada cetak slipnya, jadi ini bisa langsung di print, oh ya. Jadi pembayarannya untuk apa di sini sudah ada. Ya, nah selanjutnya di sini juga ada cetak validasi Bapak Ibu. Jadi kalau di koperasinya masih menggunakan kwitansi manual ya Bapak Ibu, misalnya yang ditulis tangan. Nah, ini untuk cetak validasinya, membuktikan kalau transaksinya sudah masuk ke aplikasi, ini bisa dicetak validasi. Oh, yang mereka Seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah yang menarik ya Bapak Ibu nih terkait langkah praktis menjadi koperasi digital ya Bapak Ibu ya. Jadi dari transaksi ini yang baru saja kita lakukan nih ada anggota bayar seperti itu. Nah ini langsung terjurnal otomatis Bapak Ibu. Di sini ya akunting jurnal. Nah ini bisa langsung dilihat pembayaran simpanan wajib ya Bapak Ibu. Jurnalnya sudah otomatis terbuat Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi di jurnal manual ya transaksi-transaksi anggotanya. Nah, untuk jurnal ini juga sudah langsung terkoneksi ke laporan keuangannya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk di neraca ya laba rugi seperti itu ini sudah langsung terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, transaksinya langsung terbuat seperti itu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, tadi kan baru saja melakukan transaksi ya ke Bank Mandiri 200.000 untuk pembayaran simpanan wajib 200.000 seperti ini. Jadi untuk di laporan keuangannya ini sudah langsung terbuat seperti ini ya Bapak Ibu. Tidak perlu repot lagi ya untuk buat laporan keuangan, cukup dari transaksi-transaksinya aja. Ini sudah langsung jadi laporan keuangan seperti itu ya Bapak Ibu.
Oke, nah selanjutnya di sini juga ada laporannya ya Bapak Ibu. Nah ini untuk laporan anggota ya, untuk melihat data anggota nih yang terdapat di koperasi ini ada berapa gitu ya. Ini bisa dicek di sini. Nah kalau mau lihat keseluruhan anggota ini tinggal dinonaktifkan periode awalnya ya Bapak Ibu. Bisa juga dipilih jenis anggotanya, misalnya cuma mau lihat anggota yang biasa atau yang luar biasa aja, seperti itu ya. Ini bisa difilter-filter ya. Kantornya juga seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, lalu kalau misalnya mau menambahkan kolom ya untuk data anggotanya, ini juga bisa di sini. Misalnya mau menambahkan nomor ponsel, nah ini bisa ya, klik saja di sini, tampilkan. Nah, ini jadi ada nomor ponselnya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, untuk data ini juga bisa di-download ya atau diekspor ke spreadsheet ya, Bapak Ibu. Bisa juga langsung dicetak seperti itu, Bapak Ibu ya. Halo, selamat pagi. Halo, ya halo Pak. Oke, nah selanjutnya di sini juga ada data laporan simpanan ya Bapak Ibu. Nah, untuk laporan simpanan di sini sudah lengkap ya, ada tunggakan simpanan, realisasi simpanan ya, saldo simpanan ya. Ini untuk melihat saldo simpanan persimpanan ya, pokok aja atau wajib aja gitu ya Bapak Ibu. Ya Bapak, ini Nah, bisa juga cek yang saldo simpanan gabungan seperti ini ya. Nah, jadi di sini bisa terlihat oke, data anggota per tanggal 8 ya, 8 Juni misalnya gitu Bapak Ibu. Bisa dilihat nih, anggota ini punya simpanan berapa gini ya Bapak Ibu ya. Punya simpanan berapa nih, simpanan pokoknya berapa, wajib berapa, sukarelanya berapa gini. Bisa dilihat semua. Dan untuk laporan-laporan ini bisa langsung dicetak dan bisa juga ini ya Bapak Ibu di-download ke spreadsheet ya seperti itu. Nah, untuk aplikasi ini kan sebenarnya nanti buat anggota koperasi Pak. Nah, untuk anggota koperasi ini koperasinya harus Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bisa lalu untuk pinjaman ya Bapak Ibu. Jadi untuk pinjaman kita bisa setting dulu produknya di sini ya Bapak Ibu. Ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada anggota yang mengajukan pinjaman, ini bisa ke pengajuan Bapak Ibu. Oke, tambah pengajuan. Di sini bisa dicari nama anggotanya siapa yang melakukan pengajuan. Nah, seperti ini ya. Tanggal pengajuannya, tanggal berapa, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita masukin nomor anggota di sini data-datanya sudah langsung masuk ya Bapak Ibu ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini juga ada tanggal menjadi anggotanya kapan, lalu simpanan modalnya berapa, saldo non modalnya berapa. Nah, ini saldo non modal ini di luar saldo modal ya, itu kayak simpanan harian. Nah, ini masuk ke sini ya. Ini Bapak Ibu. Lalu di sini juga bisa ditambahkan ya status rumahnya ya Bapak Ibu. Nah, tapi yang wajib diisi ini ya Bapak Ibu untuk pekerjaannya ya. Nah, untuk yang lainnya di sini opsional ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ke pengajuan pinjaman. Nah, bisa dipilih produk pinjamannya. Ini berapa, kisaran pinjamannya berapa ya, misalnya 5 juta. Ini untuk apa ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk angsuran akan disetor melalui, nah ini untuk pencatatannya bisa ditambahkan juga ya. Kalau sudah ini bisa disimpan, ini untuk pengajuannya. Nah, selanjutnya ini bisa di approve ya atau di ACC nih oleh ketua misalnya. Jadi nanti ketuanya bisa dicek dulu nih untuk pengajuan permohonan pinjamannya di sini atas nama siapa gitu ya Bapak Ibu, ini bisa di-print juga. Itu. Nah, kalau sudah ini bisa diedit langsung ke persetujuan pinjaman ya Bapak Ibu ya. Ini. Oke, jadi nanti ketuanya setelah melihat ACC misalnya gitu ya Bapak Ibu,
Nah, ini persetujuan pinjamannya berapa gitu. Ini bisa diedit oleh nanti yang bagian approve-nya ya, Bapak Ibu. Ini. Nah, keputusan pinjamannya apa? Akan disetujui, ditangguhkan atau ditolak. Nah, ini bisa disetujui ya, Bapak Ibu. Ya, nah, selanjutnya di sini ada nomor SPP-SPK ya, Bapak Ibu, untuk nomor perjanjian pinjaman ya, Bapak Ibu. Kalau koperasinya menggunakan sudah menggunakan nomor SPP atau SPK ini bisa diketik ya, bisa ditambahkan. Nah, tapi kalau belum, nah ini bisa langsung disimpan saja. Nanti langsung otomatis dari sistem diberikan nomor SPP SPK-nya. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah disetujui. Nah, selanjutnya kita bukakan rekeningnya dulu Bapak Ibu ya untuk pinjaman tersebut. Ini bisa dibukakan dulu rekeningnya ya Bapak Ibu untuk pengajuan yang tadi. Ini data-datanya di sini sudah langsung masuk ya. Nah, ini bisa ditambahkan jaminan ya Bapak Ibu kalau misalnya ada di koperasinya memperlakukan jaminan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ada juga fitur blokir simpanan Bapak Ibu nih, menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti di koperasinya ini anggotanya ini punya simpanan harian ya Bapak Ibu, bisa diblokir. Jadi selama pembiayaan atau pinjamannya ini belum selesai ya Bapak Ibu, misalnya ini diblokir 5 juta gitu ya, karena pinjamannya tadi 5 juta ya. Jadi selama pinjamannya belum selesai, simpanan harian yang 5 jutanya ini tidak akan bisa diambil oleh anggota tersebut ya. Nggak akan bisa ditransaksikan juga gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini simpan. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ini bisa dicairkan Bapak Ibu ya. Sudah dibukakan rekeningnya, ini bisa dicairkan pinjaman. Oke, dicari namanya sama ya Bapak Ibu, nomor anggotanya di sini. Nah, ini transaksinya dari mana Bapak Ibu? Jadi apakah pakai uang cash dari koperasi langsung ya, atau misalnya dari bank atas nama koperasi gitu ya Bapak Ibu ya, ditransfer ke anggotanya. Ini bisa dipilih ya Bapak Ibu. Bisa ditambahkan nanti disesuaikan dengan koperasinya Bapak Ibu ya, transaksinya ya. Itu. Nah, ini kita ke pinjaman ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pinjamannya, jenis pinjaman umum 5 juta ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pinjamannya ini ada biaya administrasi ya Bapak Ibu, ada administrasi, ada provisi. Nah, ini bisa langsung ditambahkan juga di sini ya, bisa langsung ditambahkan. Nah, ini bisa dicairkan. Dan seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, nah ini juga di sini bisa dicetak buku juga di sini ya Bapak Ibu sama ya untuk data-datanya. Nah ini ya ada juga detail ya, cetak slipnya juga sama ya seperti tadi ya Bapak Ibu. Nah untuk transaksi yang baru saja ditransaksikan ya, untuk transaksi pinjaman ya Bapak Ibu, ini sama sudah langsung terjurnal juga di sini Bapak Ibu. Nih sudah ada ya pinjaman umum atas nama riskannya 5 juta, lalu provisi administrasinya ini sudah otomatis terbuat jurnalnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk di laporannya juga ini sudah langsung otomatis Bapak Ibu. Nah ini bisa dicek ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dari BRI tadi sudah ada transaksi ya 5 juta. Seperti itu. Nah untuk piutang pinjaman ya, pinjaman anggota. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu tadi ada biaya masuk ya administrasi, provisi seperti itu. Nah ini sudah ada juga ya provisi, administrasi. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sudah langsung terbentuk ya laporannya ya Bapak Ibu. Ya, nah ini juga kalau misalnya di koperasinya ada beberapa cabang ya, ini bisa dilihat laporan per cabangnya Bapak Ibu ya, bisa dipilih gitu. Dan juga bisa dipilih yang semuanya, gitu ya Bapak Ibu.
Oke, nah di sini juga di laporannya, di sini ada laporan pinjaman ya Bapak Ibu. Nah, untuk laporan pinjaman di sini juga sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu. Ada saldo pinjaman ya, saldo pinjaman gabungan nih kalau misalnya produk pinjamannya lebih dari satu ya Bapak Ibu. Lalu ada realisasi pinjaman nih untuk melihat pinjaman nih bisa di produk pinjaman misalnya per hari ini siapa aja yang pinjam misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Bisa per hari ya untuk laporannya seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga per bulan kalau misalnya mau lihat yang dari tanggal 1 gitu ya, ini juga bisa dicek ya Bapak Ibu. Ya, ada juga angsuran pinjaman ya untuk melihat yang sudah laporan angsurannya di sini. Lalu pinjaman jatuh tempo, tunggakan pinjaman Bapak Ibu ya untuk melihat pinjaman-pinjaman yang jatuh tempo, yang nunggak gitu ya Bapak Ibu. Misalnya ada anggota yang belum bayar per hari ini siapa gitu ya Bapak Ibu, ini bisa dilihat. Nah, ini jenis tunggakannya pokok atau jasa, mau lihat yang nunggak berapa lama ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Jadi nama anggotanya siapa, pokok pinjamannya berapa, saldo pinjamannya berapa di sini ya. Nah, ini sudah menunggak biasanya berapa kali ya Bapak Ibu, ini terlihat ya di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk pinjaman, laporan pinjaman ya. Oke, selanjutnya juga ada data jaminan ya Bapak Ibu. Ini bisa ditambahkan di sini untuk jaminan-jaminannya. Aktif atau tetap ya Bapak Ibu bisa ditambahkan juga di sini untuk inventaris atau aset di koperasi ya Bapak Ibu. Ini juga bisa di-posting untuk penyusutannya ini tiap bulan ya Bapak Ibu ya. Bisa dihitung. Seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan dulu terkait aplikasi Sakti Online ya atau core banking-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu sebelum masih lanjut ke materi selanjutnya bisa ditanyakan terlebih dahulu soal Sakti Online ini Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Oh, boleh Pak. Mangga, mangga. Perkenalkan, saya Yudi Abdurrahman Farid dari KSPT SDMT Barat di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Oke, baik Pak. Pertama, untuk Ibu, untuk ya semua tim Sakti mungkin ya, Iya Pak. dalam ya ada sebuah entah tugas atau apa ya tentang mengisi buku keanggotaan koperasi. Di situ itu tercatat tentang adanya ini kita harus menyertakan cap jempol anggota. Ini yang buat saya bingung, apakah hal ini bisa dibuat dengan kemajuan teknologi, mungkin dibuat lebih mudah supaya kita tidak perlu nenteng-nenteng buku anggota ke pasar gitu. Mungkin caranya dengan cara entah itu sebuah benda atau alat yang bisa membantu kami buat mencetak fingerprint dari anggota untuk disimpan di buku anggota. Itu yang pertama. Terus selanjutnya kalau saya lihat di Sakti online-nya ini, di aplikasi, di bab akunting itu masih menggunakan bahasa laba rugi, dan neraca itu utamanya. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari beberapa pelatihan sebelumnya bahwa di sini itu ada aturan yang baru ya tentang kebijakan akuntansi koperasi per bulan 2 2024 itu bahwa neraca itu diberi nama laporan posisi keuangan. Itu mungkin yang nanti ada pembaharuan mungkin.
Terus selanjutnya, apakah dari PTS dari saksi ini memberikan peluang kepada koperasi apabila ingin memberikan kepada pihak koperasi, misalkan ada orang yang diberikan kewenangan khusus menjadi bagian EDP atau penanggung jawab EDP di koperasi tersebut gitu. Apakah nantinya akan diberikan bantuan terkait eh, pengelolaan yang lebih kemampuan yang lebih unggul dalam pengelolaan aplikasi saksi online tersebut. Artinya mungkin dia diberikan kemampuan yang lebih gitu. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya untuk pertanyaannya. Ya, Pak. Nah, terkait SAKEP ya tadi ya Pak ya. Oke, nah untuk SAKEP ini masih dalam pengembangan ya oleh tim ya Pak ya. Itu ya Pak. Nah, lalu untuk terkait penggunaan aplikasi, ini nanti eh, kalau misalnya koperasinya sudah setuju nih Pak, udah untuk implementasi ya untuk menggunakan aplikasi Sakti Online seperti itu, ini nanti kami berikan pelatihan Pak. Ini selama 2 atau 3 hari ya Pak ya, tergantung nanti aplikasi yang digunakannya apa saja seperti itu Pak. Jadi nanti ada pelatihan dulu gitu Pak ya untuk penggunaan aplikasinya seperti itu Pak. Ya, ya. Alhamdulillah. Eh, Pertanyaan ini takutnya nanti di akhir memang tidak ada dibahas. Ya. Mungkin terkait list tentang tentang ya saksi online juga ya. Karena sebelumnya juga saya pernah ikut dari ya pelatihan atau workshop dari saksi online juga. Mungkin bisa disampaikan lagi ya. Barangkali ada perubahan price list yang saya tidak tahu untuk disampaikan kepada tim pengurus. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Pak. Terima kasih ya Pak Yazid. Mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Boleh, Kakak Teteh, Bapak Ibu, bisa kita saling diskusi aja di sini. Biar kita ada insight baru atau wawasan baru di workshop kita hari ini tuh. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut dulu ya. Ya, baik Bapak Oke. Ibu. Nah, untuk penjelasan Sakti Online ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait aplikasi Sakti Link Bapak Ibu. Ini aplikasi mobile untuk anggotanya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti anggota koperasi ini punya aplikasi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu bisa coba untuk download dulu ya aplikasi Sakti Link-nya ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti sama-sama bisa lihat nih fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Sakti Link ya, aplikasi anggotanya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, aplikasinya sendiri ini bisa di-download di Play Store ya Bapak Ibu ya. Atau di App Store ya, di Google Play Store seperti itu ya Bapak Ibu. Nama aplikasinya Sakti Link ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu sudah download aplikasi Sakti Link-nya, ini kami kirimkan cara untuk registrasi ya Bapak Ibu ya, registrasi ke aplikasi Sakti Link-nya Bapak Ibu. Terima kasih.
Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah di-download aplikasinya? Sedang di-download. Yang di-download ya? Ya, silakan Pak. Di-download dulu ya. Baik, mungkin kita tunggu Izin sebentar bertanya, mungkin Bu. ya. Tunggu sebentar dulu sekalian kita Bapak yang mau download dulu. Boleh Pak, silakan Pak. Kalau tadi yang sakti apa sebelum sakti online ya? Iya Pak, Berarti Sofyan. itu kan basisnya website ya, Bu ya? Iya, betul Pak. Berarti si pengurus harus punya akun juga untuk download atau mengoperasikan itu. Oke Pak. Baik Pak. Nah, jadi untuk aplikasi Sakti Online tadi basisnya online ya Bapak ya? Berbasis web ya Pak ya? Jadi bisa digunakan kemana saja, di mana saja gitu ya Pak ya. Nah, untuk alamat aplikasinya itu nanti tiap koperasi beda-beda ya Pak ya. Tiap koperasi ini beda-beda kalau sudah menggunakan aplikasi Sakti Online. Jadi masing-masing nih Pak. Nah, nanti dibuatkan masing-masing user ataupun passwordnya juga ya Pak ya, untuk user di koperasinya Pak. Dan juga hak aksesnya Pak, yang tadi sempat dibahas ya Pak ya. Nah, kalau untuk yang hari ini kita kan masih menggunakan yang pelatihan nih Pak ya. Nah, ini pelatihan ya. Nah, nanti ini bisa diganti ya Pak ya dengan nama koperasinya masing-masing Pak. Ini Pak, yang alamatnya. Nah, untuk aksesnya juga nanti bisa diatur di sini Pak, di manajemen penggunanya. Nah, ini nanti misalnya namanya kasir gitu ya Pak ya. Nah, ini nanti aksesnya masing-masing ya, nanti misalnya ketua, pengawas, pengurus gitu. Nah, ini bisa diatur. Dan modul-modul apa saja yang boleh diakses oleh user tersebut. Seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi setiap pengurus satu orang bisa punya akses tersendiri gitu ya. Iya, betul Pak. Dan untuk aksesnya ini nanti tergantung dari manajemen koperasinya, mau diberikan Oke. akses apa, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan aksesnya itu bagaimana caranya? Daftar atau pelatihan atau gimana? Oke, ini bisa ditambahkan sendiri Pak, kalau misalnya dari koperasinya sudah menggunakan aplikasi Sakti Online ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Nah, nanti koperasinya, manajemen koperasinya misalnya ketuanya gitu ya Pak. Nah, ini nanti bisa menambahkan sendiri Pak untuk aksesnya. Maksudnya untuk ini, untuk mendapatkan apa tadi akses sama yang mengedit nama koperasi sama yang lain itu siapa itu kira-kira? Oke Pak, nah ini nanti diberikan kalau misalnya Bapak dari Koperasi Syariah Sumedang ya Pak ya. Ya, Nah, betul. misalnya Koperasi Syariah Bapak ini sudah menggunakan aplikasi Sakti Online ya, ini gitu Pak. Menggunakan aplikasi Sakti atau aplikasi dari PT Sakti ya Bapak ya. Ya. Oke, nanti kami buatkan nih aplikasinya Pak, seperti itu. Oh, itu Buatkan ya. aplikasinya gitu. Nah, ini khusus untuk koperasi Bapak nanti gitu. Baik. Aplikasinya. Seperti itu Pak. Berarti nanti saya sebagai koperasi syariah daftar ke PT Sakti gitu ya. Saya mau menggunakan aplikasi dari PT Sakti gitu ya. Betul Pak, seperti itu Pak. Baik, baik. Cukup. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama Pak. Ini sudah di-download ya aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Sudah. Sudah ya. Nah, jadi setelah di-download aplikasinya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa digeser saja. Ini penggunaan singkat aplikasi Sakti ya, informasi singkatnya ya. Oke, nah ini kalau sudah bisa diklik selanjutnya. Nah, di sini ada 3 menu ya Pak ya, ada registrasi, aktivasi, dan masuk. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk menu-menu ini. Nah, untuk registrasi ini digunakan untuk calon anggota koperasi ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi calon anggota koperasi ini bisa daftar ke koperasinya Bapak Ibu secara online Bapak Ibu. Tidak perlu langsung datang ke koperasi gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Bisa juga secara online untuk daftar ke koperasinya menggunakan aplikasinya. Jadi anggotanya nanti download aplikasi Sakti Link ini,
Lalu nanti daftar lewat registrasi Bapak Ibu ya. Itu ya Bapak Ibu. Dan ini juga nanti di-approve dulu ya sama admin koperasinya, disetujui atau tidak anggota tersebut daftar gitu ya Bapak Ibu ya, bisa dicek dulu gitu. Tidak langsung terdaftar begitu saja ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada aktivasi Bapak Ibu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang sudah terdaftar di aplikasi atau misalnya anggota lama ya Bapak Ibu ya. Untuk anggota lama nih sudah terdaftar di koperasi, ini bisa langsung aktivasi saja Bapak Ibu. Nah, ini aktivasi ini untuk memverifikasi data atau data anggota yang ada di aplikasi Sakti Online-nya ini sama atau tidak dengan data yang mau didaftarkan di aplikasi Sakti Link-nya ya Bapak Ibu, benar nggak gitu ya, verifikasi seperti itu. Nah, kalau sudah registrasi, sudah aktivasi seperti itu ya Bapak Ibu bisa langsung masuk seperti itu. Nah, ini saya coba untuk masuk dulu ya Bapak Ibu. Izin bertanya bisa? Ya, silakan Pak. Ini aplikasi untuk di ponsel ya, untuk pendaftaran baru anggota baru gitu ya. Ya, Ini baru bisa terrealisasi kalau misalkan Sakti Online-nya sudah punya gitu ya. iya Pak, kalau sudah bekerja sama dengan Sakti ya Pak ya, sudah menggunakan aplikasi Sakti. Nah, ini nanti anggotanya bisa daftar melalui aplikasi Sakti Link seperti itu Pak. Bisa digunakan ya untuk aplikasi Sakti Link-nya. Baik, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu kalau sudah masuk ke aplikasi Sakti Link-nya ya Bapak Ibu. Jadi di sini pertama ada nama anggotanya siapa, lalu terdaftarnya di koperasi mana ya Bapak Ibu ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada saldo nih Bapak Ibu. Ini saldo rekening ponsel ya Bapak Ibu. Jadi nanti anggota koperasi ini punya masing-masing simpanan di luar simpanan pokok wajib ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dibuatkan lagi simpanan baru. Jenis simpanannya ini adalah simpanan rekening ponsel. Nah, simpanan rekening ponsel ini yang nanti akan digunakan untuk transaksi di aplikasi Sakti Link-nya ini ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi tidak mengganggu simpanan pokok, simpanan wajib, atau simpanan sukarela yang ada di koperasi ya Bapak Ibu ya. Itu khusus seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu yang pertama di atas ini ada gambar lonceng ya Bapak Ibu. Nah, ini biasanya untuk notifikasi-notifikasi Bapak Ibu. Kalau misalnya ada notifikasi terkait aplikasi ya, misalnya ada informasi-informasi, ada gangguan atau apa gitu ya. Nah, ini nanti munculnya di menu notifikasi ini ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya di sini ada juga menu berbagi ya Bapak Ibu. Tadi sempat dijelaskan ya Bapak Ibu sebelumnya. Jadi di sini ada menu berbagi ke rekeningku Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya rekening ponsel ya yang tadi. Jadi untuk transaksi di aplikasi ini menggunakannya simpanan rekening ponsel ya, tidak mengganggu simpanan pokok wajib gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada di koperasi. Nah, lalu di sini bisa digunakan untuk bayar ya, bayar simpanan wajib seperti ini ya. Kalau misalnya ada sukarela ini bisa digunakan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya mau bayar simpanan wajib ya Bapak Ibu lewat aplikasi. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu. Jadi dibayar misalnya 200.000. Nah, ini proses seperti ini. Jadi anggota bisa bayar lewat aplikasi Bapak Ibu untuk simpanannya ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya masih di menu berbagi. Di sini ada juga berbagi ke sesama anggota Bapak Ibu. Jadi menu berbagi ke sesama anggota ini digunakan untuk anggota yang terdaftar di koperasi yang sama ya Bapak Ibu ya. Bisa saling berbagi saldo rekening ponselnya ini, simpanan rekening ponselnya bisa dibagikan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini menggunakan nomor ponsel yang terdaftar sebagai nomor rekening ponselnya anggota tersebut ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini nominalnya, keterangannya apa, ini bisa dibagikan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga berbagi melalui kanal bank Bapak Ibu.
Nah, ini berbagai melalui kanal bank ini bisa digunakan untuk transfer ke bank ya Bapak Ibu ya. Jadi dari saldo rekening ponsel itu bisa ditransferkan ke banknya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini ada bank apa gitu ya, sudah cukup banyak ya. Dan di sini juga ada biaya administrasinya. Nah, ini rata-rata 3.000 ya untuk biaya administrasinya ya Bapak Ibu. Nah, sebelum transfer juga di sini bisa dicek dulu nomor rekeningnya ini benar tidak atas nama yang Bapak Ibu mau transfer ya Bapak Ibu ya. Bisa dicek dulu gitu. Untuk meminimalisir salah transfer ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Ada juga di sini berbagi melalui kanal bank. Nah, ini oleh Ayo Connect ya Bapak Ibu. Nah, ini sama dengan yang tadi, pilihan banknya juga sudah cukup banyak. Nah, yang membedakannya adalah di sini biaya administrasinya Bapak Ibu. Untuk yang kanal bank di sini biaya administrasinya 2.000 ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada menu mitraku. Nah, untuk menu mitraku ini untuk menginformasikan kalau misalnya ada anggota koperasi nih Bapak Ibu, di koperasinya Bapak Ibu yang punya usaha ya Bapak Ibu, supaya terlihat oleh anggota yang lain. Teman-teman anggota yang lain bisa tahu teman anggotanya ini punya usaha gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditambahkan, diinformasikan di sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lagi ada perlu ini catering gitu ya. Nah, ini ada usaha catering di sini. Ini bisa langsung dihubungi oleh anggota koperasinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada menu store Bapak Ibu. Nah, menu store ini digunakan untuk mengisi saldo simpanan rekening ponselnya Bapak Ibu ya. Simpanan rekening ponsel yang ini tadi. Yang ini tadi untuk mengisinya melalui menu store ini Bapak Ibu. Bisa menggunakan virtual account ya Bapak Ibu. Nah, ini dari Bank BNI, BRI ya, ATM Bersama. Atau bisa juga ke ini ya, Alfamart, Alfamedia Bapak Ibu ya. Jadi nanti diberikan kode ininya ya, virtual account-nya ke Alfamart. Nah, ini mau mengisi berapa misalnya. Nanti kan ada di sini virtual account. Nah, ini kode virtual account-nya ini diberikan ke Alfamart ya Bapak Ibu, seperti itu. Nanti saldo simpanan rekening ponselnya ini akan terisi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini ada riwayat. Nah, di riwayat ini riwayat transaksi ya Bapak Ibu ya. Ini bisa ditambahkan. Lalu tagihan di sini ada juga Bapak Ibu. Nah, untuk anggota yang punya pinjaman ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa ditagihkan di aplikasi Saktilink. Dan anggotanya juga nanti bisa bayar di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa langsung bayar. Oke, nah ini sudah langsung terbayar simpanannya Bapak Ibu ya. Pinjamannya ya. Langsung terbayar seperti itu. Nah, ini juga sudah langsung terkoneksi ke Sakti Online-nya Bapak Ibu. Bisa dicek di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Tadi bayar simpanan wajib kan ya. Ini sudah ada di sini, berbagi antar rekening simpanan wajib. Lalu ini tadi bayar angsuran ya, pinjaman lewat aplikasi Saktilink. Di sini juga sudah langsung masuk ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu ditransaksikan lagi jadi oleh admin atau pengelola koperasinya ya Bapak Ibu. Sudah otomatis kalau misalnya ada anggota yang transaksi lewat aplikasi Saktilink. Nah, ini terkait pembelian pulsa ya, paket data. Di sini sudah ada ya Bapak Ibu ya, paket data, token listrik ya. Nah, untuk pulsa, paket data ya, token listrik ini Bapak Ibu nanti koperasinya bisa ada fee ya atau pendapatan lain-lain Bapak Ibu dari penjualan pulsa, paket data dan lain-lain ini Bapak Ibu terkait PPOB ini. Jadi nanti misalnya dari providernya itu harganya 11.500 ya misalnya. Terus dari koperasinya mau jual 12.000 ini bisa ya Bapak Ibu. Nanti ada settingannya di aplikasi Saktilink Dashboard itu ya Bapak Ibu. Bisa di-setting. Gitu. Nah, jadi selisihnya itu nanti jadi pendapatan lain-lain di koperasinya Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, lalu di sini ada pinjaman ya Bapak Ibu. Nah, untuk pinjaman anggota bisa mengajukan pinjaman atau pembiayaannya ya lewat aplikasi juga Bapak Ibu. Nah, sebelum melakukan pengajuan,
Jadi anggota ini bisa melakukan simulasi terlebih dahulu Bapak Ibu ya di sini. Nah, simulasi ya Bapak Ibu. Nah, untuk jenis pinjamannya apa? Nah, ini untuk jasa per tahunnya berapa ya Bapak Ibu. Misalnya mau pinjamnya 10 juta gitu ya, anggotanya ada rencana untuk pinjam 10 juta untuk 10 kali. Nah, di sini muncul cicilannya. Jadi anggotanya harus bayar berapa nih tiap bulan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Anggota bisa tahu dulu gitu. Tidak harus nanya ke koperasi kalau saya pinjam sekian, nanti cicilannya berapa ya gitu. Ini anggotanya bisa menghitung sendiri ya, Ibu ya. Nah, kalau sudah setuju misalnya anggotanya ini mau mengajukan pinjaman, nah ini bisa diajukan di sini ya Bapak Ibu langsung. Nilai pinjamannya berapa di sini ya. Jangka waktunya berapa lama, tujuan pinjamannya untuk apa. Nah, kalau misalnya ada jaminan ini bisa ditambahkan ya Bapak Ibu ya. Untuk jaminannya, nah ini penghasilannya berapa misalnya. Oke. Nah, ini data anggotanya sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, data pekerjaan ini kalau mau ditambahkan ini bisa juga ya. Kontak darurat. Nah, kalau sudah ini bisa diajukan. Oke, nah di sini juga ada statusnya ya Bapak Ibu. Di sini statusnya belum diproses gitu. Ini perlu diproses oleh admin atau pengelola di koperasi Bapak Ibu ya. Nah, perlu persetujuan dulu gitu ya. Nah, jadi untuk pinjamannya ini di ACC atau tidak seperti itu. Nah, kalau sudah disetujui pinjamannya nanti statusnya berubah seperti ini Pak Ibu. Disetujui seperti itu ya. Jadi anggotanya nanti tinggal nunggu ditransfer oleh koperasi ya kalau seperti ini. Ada infonya juga ya Bapak Ibu. Oke, nah tadi selain menu store ya untuk mengisi rekening ponselnya, ada juga ini Bapak Ibu QRIS Sakti. Nah ini, jadi kalau nominal Nah, ini bisa nominalnya bisa macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Kalau tadi lewat virtual account kan itu sudah ditentukan ya, 100, 500, 200 seperti itu ya. Nah, kalau yang ini yang di QR di QRIS Sakti ini nominalnya bisa bebas ya, Bapak Ibu. Seperti ini ya. Nah, ini bisa di generate. Oke, nah ini kan sudah muncul ya QRIS-nya Bapak Ibu. Nah, nanti QRIS ini bisa di screenshot atau bisa juga langsung di-scan dari m-banking-nya Bapak Ibu ya, atau misalnya dari OVO, dari GoPay, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk mengisi simpanan rekening ponselnya yang ini ya Bapak Ibu. Begitu. Nah, juga ada di sini, ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Ada fitur RAT online Bapak Ibu di sini. Nah, untuk RAT online, RAT tanggal berapa ya, jam berapa. Lalu kalau misalnya lewat Zoom ini bisa dimasukkan juga ya untuk link Zoom-nya di sini seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sini juga ada file PDF ya Bapak Ibu. Jadi untuk laporan pertanggungjawaban RAT ini bisa di-upload di sini Bapak Ibu. Jadi anggotanya bisa akses masing-masing. Jadi tidak perlu lagi nih Bapak Ibu print buku ya, cetak buku seperti itu, cetak laporan pertanggungjawaban RAT seperti itu ya. Banyak-banyak dibagikan ke semua anggota. Upload saja di aplikasi Saktiling ini ya, supaya anggotanya bisa akses seperti itu. Lalu juga bisa ditambahkan kuesioner ya Bapak Ibu ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan ke anggota gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada slider ya Bapak Ibu nih. Bapak Ibu. Nah, slider ini bisa digunakan untuk promosi juga nih Bapak Ibu. Kalau misalnya anggotanya punya usaha ya Bapak Ibu, ini bisa dibuatkan slidernya di sini. Jadi anggota yang lain bisa tahu ya, atau ada informasi apa nih dari koperasi, ini juga bisa ditambahkan di sini. Bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini juga ada menu mutasi. Nah, ini untuk melihat mutasi
di koperasinya Bapak Ibu ya. Jadi anggota bisa cek nih, misalnya simpanan atau pinjamannya anggota ya Bapak Ibu. Udah bayar berapa bulan misalnya gitu ya. Nah ini mutasi-mutasinya bisa dicek di sini ya Bapak Ibu. Ya, mohon ditunggu ya sebentar Bapak Ibu. Ambil datanya dari sini. Di pemerintah. Oke, nah selanjutnya di sini ada juga menu rekening ya Bapak Ibu. Nah di menu rekening ini untuk melihat saldo akhir, saldo terakhir ya Bapak Ibu dari simpanannya anggota ya Bapak Ibu ya. Jadi anggota bisa lihat sendiri nih simpanannya ada berapa, simpanan pokok berapa, wajib berapa ya, simpanan sukarela mungkin kalau ada ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dilihat sendiri oleh anggotanya. Jadi tidak perlu lagi nanya ke koperasi ya, seperti itu ya, kan suka ada nih anggotanya malam-malam ngechat ke pengurus koperasi gitu ya, nanya simpanan saya berapa, sisa pinjaman saya berapa, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah ini nanti anggota bisa ngecek sendiri untuk saldo simpanan dan juga sisa pinjamannya Bapak Ibu ya. Itu ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada menu pengaturan ya Bapak Ibu. Nah ini terkait profil koperasi ya. Terus nomor favorit nih untuk nomor-nomor yang sering dipakai sering ditransaksikan gitu ya. Di aplikasi factoring nih bisa ditambahkan. Nah, di sini juga ada ganti koperasi ya. Ini apa ya Bapak Ibu ya, ganti koperasi. Nah, ini menarik juga nih Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi Sakti ini, Saktiling ya Bapak Ibu terutama bisa digunakan oleh ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anggotanya terdaftar di lebih dari satu koperasi ya yang menggunakan aplikasi Sakti, nah ini cukup menggunakan aplikasinya satu aja gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya Rizka nih terdaftar di Koperasi Syariah Sumedang ya Bapak Ibu ya, yang tadi di Pak Arif ya, dan juga terdaftar di KSU Sangir seperti itu. Nah ini aplikasinya cukup satu aja Bapak Ibu. Nah, saat nanti Rizka mau cek saldo simpanannya Rizka di Koperasi Syariah Sumedang, Rizka masuk ke aplikasi yang Koperasi Syariah Sumedang. Nah, lalu mau lihat yang di KSU Sangir Mandiri, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini tinggal diganti koperasi, dipilih koperasinya apa. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti akan masuk ke akunnya. Dengan catatan nomor handphone yang digunakannya ini sama ya, di koperasi-koperasinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah lalu untuk di sini ada juga udah untuk ubah PIN, ubah sandi ya Bapak Ibu. Jadi biasanya nanti dari koperasi diberikan PIN atau sandi default ya. Nah ini nanti bisa diganti sendiri oleh anggotanya ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya di sini ada juga kotak bantuan. Nah ini bisa diinformasikan ya Bapak Ibu kepada anggotanya. Kalau misalnya anggotanya ada kendala, ini nanti menghubunginya kemana dan jam berapa sampai jam berapa gitu ya Bapak Ibu. Nah, informasi koperasinya juga bisa ditambahkan di sini. Lalu pola kebijakan di koperasinya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Nah ini versus seperti itu ya. Nah ini bisa ditambahkan juga di sini ya Bapak Ibu. Oke. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk aplikasi Faktiling atau aplikasi mobile anggotanya ya. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekian ya untuk penjelasan aplikasi Sakti Online dan aplikasi Faktilingnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih buat Teriska atas penyampaiannya luar biasa sekali. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu kan Teteh, boleh tuh mengisi feedback yang akan diberikan oleh tim kami di kolom chat Zoom ya.
Jadi setelah itu baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, itu dimohon diisi ya Bapak Ibu akan TP karena itu akan membuat workshop selanjutnya jadi bahan evaluasi buat kami juga akan menjadi lebih baik lagi dan juga lebih interaktif lagi dan lebih memberikan wawasan baru lagi untuk Bapak Ibu dan akan TP sekalian ya. Nah, kita masuk aja ya ke sesi tanya jawab. Boleh kita ada di chat nih ada yang nanya Teh Rizka. Kalau dari Pak Amrizal lagi. Mau nanya nih Kak, saya kan udah ada aplikasi saktinya, tapi kata sandinya lupa, jadi sampai sekarang nggak bisa nih dibuka atau perlu daftar ulang lagi ya? Oke, baik Pak Amrizal. Jadi udah ada ya aplikasi saktinya sudah pernah daftar gitu ya Pak ya. Tapi lupa sandinya gitu Pak. Nah ini kalau boleh tahu terdaftarnya di koperasi mana Pak? Halo Pak Amrizal? Halo, Iya, halo Pak Amrizal. Gimana Pak, ini terdaftarnya di koperasi mana ya Pak ya? Sangir Mandiri. Oh, di Sangir Mandiri ya. Nah, ini bisa coba menghubungi admin koperasinya Pak ya. Admin koperasi Sangir Mandiri untuk minta dirisetkan sandi atau passwordnya ya untuk aplikasi Sakti Linknya seperti itu ya Pak ya. Oke. Dan dipastikan sudah ada email ya Pak ya. Jadi nanti reset sandinya atau password. Oh, di connecting lagi nggak ada, udah masuk di sinyal. Oke, masuk. Tapi ini nggak ada sinyal. Nah, udah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Amrizal. Boleh ini selanjutnya ada juga nih Teh yang nanya lagi dari Kang Kang Arif BTM Sumedang. Alamat kantor Sakti di Cimahi. Di mana Cimahi? Untuk ini saya jawab aja ya Kang Arif. Untuk alamat kita yang di Bandung lagi di Jalan Kewalian Soekarno Hatta ya kalau untuk yang di Bandung. Jadi kita cuma ada di eh, bypass lah orang Bandung mah tahunya kan mungkin ya kalau di dalam Soekarno Hatta. Nah, di sini ada Samsat. Sebelum Samsat itu di Jalan Kewalian nomor 20. Ini alamat kita. Kalau di Cimahi kita belum ada kayaknya ya. Boleh selanjutnya juga pertanyaannya boleh ditanyain lagi untuk akang teteh yang ingin bertanya silakan. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu akang teteh di sini mah kita diskusi santai aja gitu kan biar kita dapat insight baru lagi gitu saling saling diskusi. Baik Bapak Ibu akang teteh kalau emang udah dirasa cukup untuk ditanyakan atau udah cukup untuk bertanya, kita akan masuk ke selanjutnya ya Bapak Ibu. Terima kasih banget kalau emang udah diskusinya tadi mungkin udah cukup aktif lah ya Teh. Teh, kayak tadi sebelum kita masuk ke sesi ini udah banyak juga nanya. Iya, Ya, cukup aktif ya ini ya, teman-teman. jadi ya alhamdulillah ya. Jadi kita ada feedbacknya gitu saling diskusi gitu di sini. Nah, untuk sesi tanya jawab akan saya akhiri ya Bapak Ibu. Nah, dan mau ingetin lagi juga untuk yang udah daftar, jangan lupa daftar ya Bapak Ibu. Nanti linknya ada di chat ya untuk daftar. Oh, ini ada sebelum ada yang nanya lagi teh satu nih di chat. Baru muncul lagi ya.
Oke, dari Kang Arif, Koperasi Syariah Sumedang. Kalau memegang aplikasi Sakti, ada biayanya tidak, Kak? Tentu ada, tentu ada Kang Arif. Cuma nanti mungkin untuk pembiayaan atau untuk pembiayaan nanti mungkin kita akan diskusi lebih lanjut setelah dari workshop ya Kang Arif. Dan juga nanti mungkin bisa juga diisi formnya dulu atau daftar hadirnya nanti tim kami yang akan follow up ke Kang Arif. Oke, kalau setelah cukup ada yang ditanya lagi kita tutup ya kita jawabnya. Terima kasih Bapak Ibu akan Teteh. Nah untuk daftar isi juga silakan diisi ya karena nanti kita akan ngasih sertifikat ya Bapak Ibu akan Teteh. Jadi biar kita tahu gitu bisa ngiriminnya gitu atau kehadirannya bisa kelihatan gitu. Nah, untuk ingin lebih lanjut juga kita akan share juga ya Bapak Ibu link jadi saktinya nanti ada di chat Zoom-nya yang akan diberikan oleh tim sakti. Oh, latihan ini kalau kita ngisi saya jadi sakti nanti kita ada penawaran penarik juga nih buat Akang Teteh atau Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kelewatan ya untuk kita isi form jadi saktinya. Linknya bisa dicek lagi di chat Zoom ya Bapak Ibu. Akang Teteh. Nah, untuk Bapak Ibu, Kang Teteh yang berkenan juga bisa mengundang tim kita dari Sakti di acara RAT dan juga bisa menghubungi kita juga via WA ya Bapak Ibu, Kang Teteh. Dan kami akan sangat siap dan terima kasih sebesar-besarnya untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital Sakti kita ini. Nah, kami juga bersedia untuk dijadwalkan juga khusus. Misal setelah dari sini masih kurang ataupun pengen nambah lagi atau lebih lanjut lagi gitu diskusinya, bisa kita agendain atau audiensi bareng kita di Zoom meeting ya, kita bertemu di sana. Nah, belum acara ini selesai, diharapkan Bapak Ibu, kata bosan-bosannya Eliandi untuk mengingatkan daftar hadir ya Bapak Ibu, untuk mengisi daftar hadirnya, jadi biar dapat sertifikat juga yang akan diberikan oleh tim kami. Jadi sayanglah kalau nggak dapat sertifikat gitu ya Bapak Ibu setelah dari workshop kita ini gitu. Nah untuk info lebih lanjutnya juga Bapak Ibu AKPT bisa juga kunjungi media sosial kita di link yang akan diberikan oleh tim kami ya. Situ ada IG, kita punya Instagram, Facebook, dan juga YouTube ya. Kalau di YouTube juga bisa juga dilihat workshopnya atau nanti acara selanjutnya juga mungkin ada namanya bincang-bincang sakti juga. Itu semua ada di YouTube ataupun di Instagram. Kita selalu ngupload setiap ada kegiatan kita pasti upload di Instagram dan juga di Facebook ya Bapak Ibu. Alhamdulillah waktunya udah beres ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Eh, Gak kerasa udah jam segini lagi gitu ya, udah di penghujung acara banget. Nah, semoga penyampaian dari pemateri Teriska bisa sangat bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dan Akang Teteh dan memiliki gambaran lah, ada gambaran lebih dari aplikasi kita gitu. Nah, yang Bapak Ibu dan Akang Teteh yang kami hormatin dan kami sayangi semua, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran partisipasinya Akang Teteh dan Bapak Ibu. Semoga kita diberi kelancaran dan kesehatan agar bisa bertemu kembali di kegiatan selanjutnya. Saya Eliandi Cahaya Pratama dari tim Sakti serta juga partner kesayangan saya Teriska. Kami memohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Akang Teteh. Oke, keputusan mana? Habis, Pak. Berapa sekarang?
jam sana. Jam berapa? Sekitar 40.